Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran. وفي هذه الفترات العاصفة الرهيبة الحالكة كانت تنزل السور والآيات تقيم الحجج والبراهين على صدق مبادئ الإسلام التي كانت الدعوة تدور حولها بأساليب مليئة خلافة ترشد المسلمين إلى أسس قدر الله أن يتكون عليها أعظم وأروع مجتمع بشري في العالم، وهو المجتمع الإسلامي. وتثير مشاعر المسلمين ونوازعهم على الصبر والتجلد، تطرق لذلك الأمثال وتبين لهم ما فيه من الحكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا الله ألا إن نصر الله قريب. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Termasuk sebab sing menjadikan umat Islam pada waktu itu kuat menghadapi tindasan orang-orang kafir dan Mekah, kuat menghadapi tekanan orang-orang kafir dengan berbagai macam cara, dihina, diolok-olok, disiksa, macam-macam penindasan. Nah, di antara yang menjadikan umat Islam itu kuat itu adalah Al-Quran. Jadi di tengah-tengah umat Islam mengalami penindasan sing luar biasa, tekanan sing luar biasa, iku Gusti Allah ngedukno ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran sing kadang-kadang menerangkan tentang argumentasi tentang dalil-dalil tentang kebenaran Islam, akidah, dikenal dengan akidah. Al-Quran menurunkan ayat-ayat yang menerangkan akidah umat Islam, bahwa umat Islam itu di atas kebenaran, bahwa orang-orang kafir itu sesat. Kemudian ayat-ayat tentang akidah, tentang mabadi, tentang dasar-dasar Islam, mabadiul Islam, tentang dasar-dasar Islam. Biasarin mani'a khallafah, dan ayat itu mudun dengan uslub, dengan susunan yang sangat menarik. Karena ya Al-Quran itu dawuh Gusti Allah, maka Al-Quran itu punya susunan yang menarik, yang sangat istimewa, yang balik dan cerita bahwa wong Arab itu begitu tertarik dengan susunan-susunan Al-Quran, sehingga ketika Al-Quran diperdengarkan atau mereka mendengarkan Al-Quran itu, alam bawah sadar mereka itu membawa mereka untuk mendengarkan Al-Quran. Tidak sadar mereka itu hanyut oleh ayat-ayat Al-Quran, dan wedi berakhir kepada keimanan, sehingga mereka sesama mereka yang berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun, kalian jangan mendengarkan Al-Qur'an ini walghaw fihi, selimur-selimurno,
ya muslimun la'alakum taglibun, supaya kalian mengalahkan Al-Quran. Jadi saking menarik susunan Al-Quran, bahasa Al-Quran yang sangat indah, itu menarik pendengaran mereka. Kemudian wa tursyidul muslimin, ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran itu mengarahkan umat Islam pada pembentukan mujtama, pembentukan sosial yang sangat kuat, sosial kemanusiaan yang sangat kuat, yaitu sosial atau masyarakat Islam yang berbeda dengan masyarakat atau peradaban sebelumnya. Jadi maksudnya itu Al-Quran itu membentuk karakter. Al-Quran itu membentuk karakter pada sahabat itu sehingga terbentuk masyarakat sing punya nilai-nilai kemanusiaan, punya nilai-nilai moralitas di atas masyarakat yang lain sing duduk Islam. Wa tuthiru masyairal muslimin wa nawazi'ahum 'ala sabri wal tajallud. Kemudian Al-Qur'an iku ayat-ayat sing mudhun iku kemudian membangkitkan perasaan umat Islam, perasaan sabar. Tudrabu lidzalika al-amthal tubayyin lahum ma fi min al-hikam. Apa contohnya ayat sing membentuk karakter sahabat menjadi karakter sing sabar menghadapi tekanan umat, tekanan orang-orang kafir. Contohnya apa ayat itu misalnya am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Nah, di ayat ini Gusti Allah memberikan bimbingan kepada umat Islam yang sedang tertekan, umat Islam yang sedang tertindas. Itu diberitahu kalau Gusti Allah, apakah kalian mengira kalau kalian iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, kemudian jalan kalian menuju surga itu lurus-lurus saja, jadi cobaan, sebab iman di Gusti Allah, iman kepada Nabi, maka jalan menuju surga itu mulus, melenggang, menuju swarga. Apa kalian kira seperti itu? Nah, iman itu terus kalau ujian, ya iman itu terus hidup senang tanpa diuji kalau Gusti Allah seperti mengkutu swarga. Gak ngono dari Gusti Allah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepada kalian suatu keadaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu. Apa yang dialami orang-orang sebelum sebelum eh, sebelum umat Islam, massatumul ba'sa wad dharra wa zilzilu hatta yaqula rasul alladziina aamanu ma'ahu mata nasrullah. Orang-orang terdahulu sebelum kalian, sebelum umat Nabi, itu datang kepada, setelah mereka iman kepada Nabi mereka, maka datang kepada mereka satu keadaan yang sangat sulit. Massatumul ba'sa wad dharra, mereka tertimpa oleh kelaparan, tertimpa oleh ketakutan kepada musuh karena masih lemah. Ya contoh ya Bani Israel itu situ berkonflik tertindas dan seterusnya. Jadi artinya ketika umat Islam pada waktu itu ditindas oleh orang-orang kafir, ya mengalami penindasan, ikut dikandani di Gusti Allah. Bahwa si kon alami gitu, ikut dialami yang umat-umat zaman biyen. Ojo kok kira kon wis ngomong iman kepada Allah dan Rasulnya terus bagi hidup senang, gak ada ujian, terus bagi swarga. Enggak. Kamu juga harus mengalami apa yang dialami orang-orang terdahulu, macam-macam ujian. Bahkan ketika seseorang datang kepada Nabi sambat dan
tentang yang dialami umat Islam dari orang-orang kafir yang kanjeng Nabi cerita biyen wong sadurunge kon iku biyen wong Islam zaman biyen iku digeraji ndase digeraji sampai awake dadi loro iku lho gak ninggalno agama diceritani ngono kok. Jadi ayat ini meneguhkan hati umat Islam bahwa jalan menuju surga itu berliku, bahwa mereka harus mengalami apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu saking suwini penindasan hatta yaqul rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, saking suwini penindasan orang-orang kafir pada waktu itu dari umat Islam yang dialami oleh umat terdahulu sampai mereka umat-umat itu bersambatan kapan Gusti Allah memiliki awak dewi. Mata nasrullah kapan iki awak dewi ditulungi Gusti Allah. Maka Gusti Allah janjani ala inna nasrallahi qarib. Ini janji kepada sapa, kepada sahabat yang sedang tertindas nang Mekah, yang sedang tertindas itu dikandani Gusti Allah. Dua kabar gembira ala inna nasrallahi qarib. Ingat inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Itu kabar gembira kepada Gusti Allah. Termasuk ayat di Isra-Iki alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna, apakah manusia itu mengira apabila mereka mengatakan kami iman kepada Allah, kami iman kepada Rasulnya, kemudian oleh Allah ditinggalkan itu saja tanpa diuji. Apakah kalau orang itu sudah bilang aku iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, kemudian oleh Allah ditinggalkan begitu saja tanpa diuji, bahwa Melayu dan mereka tidak diuji. Dan bisa Allah lurus walakat fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh Allah telah menguji umat Islam sebelum zaman kanjeng Nabi. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh Allah telah menguji umat-umat zaman dahulu. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ujian yang datang dari Allah melalui orang-orang kafir, penindasan macam-macam itu untuk apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ujian itu adalah untuk menampakkan, ya, untuk menampakkan sopo sing temen imani, sopo sing gak temen iman. Jadi ujian itu pasti akan datang. Maka sahabat itu diteguhkan hatinya. Kalau Gusti Allah itu dengan Gusti Allah menceritakan umat sebelum sahabat bahwa mereka juga mengalami penindasan dan itu sebagai ujian bagi mereka supaya nampak nanti sing iman itu menjadi sing iman gak teman, maka kalian juga harus mengalami seperti itu dan itu menguatkan karakter. Uangku siji nek uripe enak terus ada uang sing wis mengalami macam-macam ujian itu berbeda, karakternya beda, kepribadiannya beda. Uang kau lebih enak terus suatu ketika gak enak sabar tato ngono banyak gak tahu perasaan gak enak siji uangku uripe wis mengalami sambau arah kalir itu biasa ya. Uang ke karakternya lebih kuat, kepribadiannya lebih kuat. Sing lalu project ini wis enak, wis gak tahu ngalami susah, gak tahu ngalami urip terasing, itu biasa rapuh. Ngomong segala macam-macam ujian itu biasa. Uangku tegak, kuat. Ya, berdoa. Maka memang ujian yang dialami sahabat ini kalau Allah tidak ada ngono untuk menguatkan karakter sahabat. Jadi kembali lagi
Di antara yang menguatkan, meneguhkan hati sahabat menghadapi penindasan orang-orang kafir itu ya adalah Al-Quran. Sing senantiasa mudunggar ayat, dua ayat, kadang tak surat, menguatkan mereka dengan cerita tentang umat-umat terdahulu pengikut Nabi yang mengalami macam-macam penindasan. Cinta kepada Allah itu sing meneguhkan hati mereka. كما كانت تلك الآية ترد على إرادة الكفار والمعاندين ردا مفحما ولا تبقى لهم حيلة ثم تحذره مرة عن عواقب وخيمة إن أصروا على غيرهم وعنادهم في جلاء ووضوح مستدلة بأيام الله والشواهد التاريخية التي تدل على سنة الله بأوليائه وأعدائه فتلطف مرة وتأتي حق تفهيم والإرشاد والتوجيه حتى يصرفوا عما هم فيه من الضلال المبين. Kemudian Al-Quran itu turun dengan ayat-ayat, dengan surat-surat sing membantah ya, omongan-omongan orang-orang kafir. Kemudian Al-Quran itu juga menerangkan bagaimana akibat atau akhir dari orang-orang kafir. Mustadillatan bi ayyamillah, dengan mengambil dalil bi ayyamillah, dengan contoh. Ayyamillah itu maksudnya hari-hari ketika Allah memenangkan para nabi dan memenangkan musuh-musuhnya. Maksudnya dalam Quran yang bisa Allah cerita tentang Nabi Nuh, bagaimana dakwah Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh didustakan oleh umat-umat di laqad arsalna Nuhan ila qaumi inni lakum nadhirun mubin an ibudu wattaqu watirun yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa yu'akhkhar lakum ta'lamun. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم أسرة إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآيات. Surat Nuh lengkap. Terus Allah cerita tentang Nabi Nuh, bagaimana Allah mengutus Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah umat, kemudian umat itu mau gak gelem limo, justru buntu kupingi ambek jari-jari ini itu disumpelno, jari ini lo disumpelno nang kupingi cek gak krungu. Kemudian Nabi Nuh berdakwah kepada mereka secara sembunyi-sembunyi, bahkan secara terang-terangan. Bahkan dalam satu surat dikatakan walaqad arsalna Nuhan ila qaumi khamsina 'am walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi alfa sanatin illa khamsina 'ama. Akhadathum tufan wa hum zalimun. Allah mengutus Nabi Nuh kepada umatnya 950 tahun. Itu umurnya itu mulai dakwah itu 100 tahun. Kemudian bagaimana Nabi Nuh didustakan oleh kaum yang diceritakan oleh Allah. فقال الملأ الذين كفروا من قومه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك اتبعك إلا الذين أراضينا بادي الرأي وما نرى لكم عن فضل إلى آخر الآية. Ketika umat Nabi Nuh didakwahi karena Nabi Nuh tidak iman kepada Allah, kepada Nabi Nuh, maka jawaban kaum Nabi Nuh, apa Nuh, tak delok pengikutmu itu adalah orang-orang miskin, pengikutmu adalah orang-orang rendahan.
Itu jawabannya umat Nabi Nuh. Kemudian Gusti Allah juga menceritakan bagaimana akhir dari orang-orang kafir itu. Ya apa akhirnya? Akhirnya diceritakan Al-Quran ditenggelamkan. Wa amma samudu fatinahum fastahabbul amma ala al-huda فأخذتهم صيقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون kaum Thamud. Kalau Allah diberi petunjuk tapi lebih memilih kesesatan, maka kemudian kalau Allah disiksa, Allah mengirim suara yang sangat kuat sing membinasakan mereka. Jadi maksudnya mungkin ayat-ayat tentang nabi-nabi bagaimana mereka berdakwah terus didustakan, terus bagaimana kemudian akhir perjalanan dari orang-orang kafir itu adalah kebinasaan. Hingga bisa Allah diceritakan untuk apa? Untuk menguatkan hati pengikuti kanjeng Nabi. Bahwa kayak gini loh nasib pengikuti Nabi itu adalah kemenangan. Nasib penentang Nabi dari zaman ke zaman adalah kehancuran. Itu wakil gitu Allah ceritakan itu. Nah, sehingga artinya sahabat itu menjadi kuat. Walaqad katabna fi zaburi anna al-ardha ithwa ibadiyya salihun. Nah, termasuk itu. Allah menjanjikan kemenangan kepada umat Islam sing pada waktu itu tertindas. Walaqad katabna fi zaburi anna al-ardha ithwa ibadiyya salihun. Dan Allah telah tetapkan di dalam kitab Zabur, maksudnya dalam Lauhul Mahfuz. Anna al-ardha ithwa ibadiyya salihun, bahwa bumi ini akan diwaris oleh orang-orang soleh. Maksudnya diwaris orang-orang soleh itu maksudnya kekuasaan atas bumi oleh Allah akan diberikan kepada orang-orang soleh. Nah, ini janji Allah kepada sahabat yang saat itu tertindas bahwa mereka akan menguasai dunia, padahal mereka saat itu tertindas. Dan ternyata janji Allah itu menjadi kenyataan. Ya, ketika kanjeng Nabi hijrah Madinah, kampung-kampung atau daerah-daerah wilayah Madinah ditaklukkan. Kanjeng Nabi seto, kanjeng Sayyidina Abu Bakar, kanjeng Sayyidina Umar. Akhirnya Romawi jatuh, Persia jatuh, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh umat Islam. Mono Mekah ditindas kayak mono cerita ini kok menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia. Nah itu kalau Allah sudah janji ngono sahabat itu, sehingga hati sahabat itu menjadi kuat menghadapi orang-orang kafir. Jadi intinya ya menghadapi sesuatu pelajaran yang bisa didapat dari sejarah ini, pelajaran yang bisa didapat dari sejarah ini, bahwa sesuatu yang paling baik sebagai bekal itu adalah mental. Dan pelajaran dari sejarah ini loh, bagaimana sahabat itu menghadapi tekanan-tekanan itu bisa kuat, ya karena mental dibina karo apa, dibina karo Al-Quran. Nah ini pelajaran bahwa bekal terbaik bagi hidup adalah mental. Uang lo ditinggali harta sebanyak apapun, nek mentalnya elek, entek ada, tak kuat menghadapi apa-apa, rapuh, cenderung sambatan, ya gitu, tapi uang diceritani kemaratan. Terus bapak urip itu tambah sahabat gak tambah metu teko persoalan ini, tambah loro, uang semakin sabar semakin krosok. Maka bekal paling utama menghadapi apapun itu adalah mental. Terus gak ada mental wis ora wong. Gak ada mental itu menghadapi apa ya wis aku ngaji gak ada mental. Males. Maka bekal sahabat menghadapi orang-orang kafir sing ganas koyo ngono itu adalah mental. Mental dibina dengan apa? Yang dicintai memang dibina dengan Al-Quran.
disirami dengan Al-Quran. Maka mentali sahabat itu kayak gunung. Perang itu ya kita perang apa? 3.000 tentara musuh 200.000. Mentali keempat ya Melayu tolong ilmu tolong aduh saya itu. Ya, itu وكان القرآن يسير بالمسلمين في عالم آخر ويبصرهم من مشاهد الكون وجمال الربوبية وكمال الألوهية وآثار الرحمة والرأفة وتجليات الرضوان ما يحنون إليه حنينا لا يقوم له أي عقبة. Kemudian Al-Quran itu membawa umat Islam berjalan ke alam yang lain. Alam apa? Alam masyahidul kaun, pemandangan alam semesta. Contohnya apa? Ya ayat-ayat yang bercerita tentang tentang alam semesta ini. Kan agen Quran. Gusti Allah cerita tentang alam semesta ini, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang apa hewan-hewan, tentang laut. Bahwa alladhi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan فتستخرجوا حينة تلبسون وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allah yang menunjukkan bagi kalian laut. Laut itu gak dituntut negara Gusti Allah, gak bisa diliwati. Dengan campian itu perahu layang. Besok diliwati ini ombak kau kalau Allah tidak ditundukkan besok dilewati. Yastakhrijuna min wahilatan talbasunaha, dari laut itu kalian mengeluarkan perhiasan opo mutiara. Kemudian takuluna min lahmun tariya, dari laut kalian memakan daging-daging segar apa itu iwa. Wataral fulka mawkhira fihi, kemudian kalian melihat perahu-perahu, kapal-kapal layar hilir putih membawa keperluan kalian. Keperluan sampean itu bensin, gula, macam-macam itu sembarang kali diangkut dengan kapal. Sampean mangan tempe bendino itu kan di kedel ini. Petani tak gak lu impor ke Amerika kok. Sampean mangan tempe itu panganan khas Indonesia, iya. Tapi kedel ini oleh tuku di Amerika kok. Digono apa? Digo kapal. Nah, digo pesawat namanya desa tuku. Wah. Maturul fulka mawakhira fi litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa min ayati al-jawari bil bahri kal a'lam. Iya sa'iskin riyah baidrul arwakita ala dhahri. Masuk tanda kekuasaan Allah adalah perahu-perahu layar yang ada di lautan, yang sedang melayar di lautan. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan menahan angin. Baidrul arwakita ala dhahri, maka perahu-perahu layar, kapal-kapal layar itu tidak bisa bergerak, hanya mengapung di lautan. Ingat Gusti Allah itu, umat Islam itu pada saat itu alam pikiran itu di bawah nengoni apa, di bawah nengoni kekuasaan Gusti Allah kepada alam semesta ini. Bagaimana Allah menunjukkan alam semesta ini untuk menungso. Bahwa Alladzi sakhara asy-syamsa wal qamara da'ibain. Pakai ayat-ayat tentang alam semesta ini. Nah, hal itu menguatkan iman sahabat kepada Gusti Allah. Bahkan Gusti Allah itu mengajak umat Islam pada waktu itu, ya, sahabat itu berpikir tentang apa yang dia makan. Bal yanzurin insan ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma syaqaqna al-arda syaqqa fa'abatna fiha. Apa
Kemudian Gusti Allah bercerita tentang sing dimakan. Bagaimana Allah menurunkan air, kemudian menjadikan bumi ki sok ditanami, bumi ki fasyaqaqnal arda syaqqa. Semua bumi kayak waktu, ya sampai gak iso menanamkan biji, sehingga bumi ki iso dibelah, ya ditanam. وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم. Dan dari situ, dari air kuman, dari tanah yang subur, Allah menumbuhkan macam-macam itu tumbuh-tumbuhan. Dari mulai yang dimakan oleh manusia, biji-bijian, dan zaitun, dan apa kuman, termasuk macam-macam itu tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Mata'allakum wa li'an'amikum, untuk supaya kalian itu senang bisa hidup di dunia, bisa dipangan, itu memang disediakan oleh Gusti Allah. Jadi alam pikiran sahabat itu kalau Allah dibawa mengguni tatanan alam semesta ini, bagaimana Allah menata alam semesta ini, untuk apa? Untuk siapa? Untuk kalian. Mata'allakum, untuk kalian. Nah, itu sih menjadikan iman sahabat itu menjadi kuat dengan muduni ayat-ayat seperti itu. Bahkan Al-Quran yasir fil muslimin fi alamin akhar. وكانت في طي هذه الآيات في طرفات المسلمين فيها يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Kemudian di sela-sela ayat itu memang ada ayat-ayat sehingga Allah ditujukan kepada orang-orang Islam, kabar gembira disampaikan Allah kepada mereka. Apa contohnya? Yubashirum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah beri kabar gembira kepada umat Islam dengan apa? Bahwa Allah berikan rahmat kepada mereka, Allah berikan keridhaan kepada mereka, waktunya wajannatin, kemudian Allah menjanjikan kepada untuk umat Islam itu swarga. Lahum fiha na'imun muqim, bagi mereka surga adalah kenikmatan yang abadi. Allah menjanjikan, dan ini bukan untuk sahabat saja. Ini ya kabeh, menungso kabeh sing iman kepada Allah, kalau Allah dijanji di swarga kenikmatan yang abadi. Nek dunia itu gak abadi, susah juga abadi, melarat juga abadi, suki juga abadi, nikmat juga abadi. Ini badan abadiku, swarga. Nah, lagi kalau Allah diturunkan pada itu kepada sahabat itu, supaya mereka tahu bahwa penderitaan mereka itu tidak selamanya. Karena tempat tinggal mereka itu adalah swarga di dunia. وتصور لهم صورة أعدائهم من الكفرة الطغاة الظالمين يحاكمون ويصادرون ثم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Jadi Al-Quran ini Allah menjanjikan kepada umat Islam swarga, bahwa dalam alam dunia mereka akan diberi kemenangan, termasuk ini. وَأَتَوَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Nah, di ayat itu Gusti Allah memberi janji kepada umat, kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim, bahwa Allah akan menjadikan mereka khalifah, akan menjadikan umat Islam pemimpin di muka bumi, sebagaimana Allah menjadikan umat-umat Nabi terdahulu sebagai pemimpin di muka bumi. Itu janjinya Allah kepada sahabat pada waktu itu ditindas, bahwa sudah menjadi sunnatullah, bahwa Allah akan berikan kekuasaan kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Nang dunia wong Islam kalau Allah akan diberi kekuasaan, dan akhirat diberi swarga. Nah, sementara Allah juga memberitahukan
tentang akhir perjalanan orang-orang kafir. Apa? Neraka. Lagi, thumma yushabuna finnari ala wujuhim dzuqu massa saqar. Kemudian orang-orang kafir itu diseret finnari ke neraka ala wujuhihim. Ala wujuhihim manusia ngarani melakukan mendasi. Oh, kafir itu. Dzuqu massa saqar, yang dikatakan kepada mereka, dzuqu massa saqar itu rasa noi. Rasa noi itu jilatan api neraka. Jadi Gusti Allah memberikan gambaran kepada sahabat bahwa kamu oleh Allah sebentar lagi akan diberi kemenangan, kamu akan diberi kekuasaan, pemimpin dunia, dan di akhirat kamu kalau Allah diwai swarga. Orang kafir menurut akhirat akan berada di neraka selamanya. Kabar ini diberitahukan Allah kepada sahabat pada waktu itu, sehingga hatinya itu menjadi kuat. Mari pelajaran penting menempa imani anak-anak, ya, membentuk mental anak-anak itu dengan Al-Quran itu penting, sehingga punya kekuatan mental, kekuatan iman. Zaman akhir itu uang, imani yang Allah tak kuat, itu bingung kabeh. Bingung. Itu zaman itu tambah akhir, gak tambah api, tatanan dunia itu tambah rawat. Ya kan. Iya itu lulus SPG bisa jadi guru. Nah, biar lo kan. Zaman 80-an aku si SD. Lulus SPG, aku sih sok melamar jadi guru. Coba saya ini. Lulus SMA, ngomong, olah, pol, dan ada. Ya kan. S1, bingung kadang-kadang. Mas mari lulus itu lapo, bingung sekolah. Kalau ibu kuliah sekolah, boleh kuliah tadi pegawai kantor, lengkap, cita-cita tadi pegawai kantor, kantor di Sopo. Cita-cita kok kuat dong, lulus jadi pegawai kantor. Tapi cita-cita yang ngono, tak ngono, kantor di Sopo. Yang di sekolah, larang-larang, lulus tolak-tolak, dari pekerjaan kono-kono, kono-kono, sama robot, sebagai zaman tambahan diriku waktu diharapkan tambah nabi sunnatullah zaman tambah akhir ibu kata api menungso kata makmur menungsoiku tambah rawat tak sembarangi rawat makanya kata iman sing kuat kalau dia kuat nakusi Allah bingung akhirnya kalau kesai pada nakusi Allah kalau kesai kuno nyetatus kalau kesai no medsos. Ya, kan ngono ada saya ini. Rumo no medsos. Keluh kesah, nah itu. Keluh kesah ya, Gusti Allah, pengiwu lagi, sholat, tangannya diangkat. Kamu sahabat tuh tak kawar, di mana di Gusti Allah, kok dijabai Gusti Allah. Nah, makanya sangat penting membekali anak-anak itu dengan ngaji itu sangat penting. Terus, uang ibu dibekali agak agama itu, maka menghadapi keadaan buat enak melalui. Jadi adik belum ngaji, ya itu jiwa itu menjadi ragu. Itu pelajaran yang tidak dapat dari cerita sahabat itu adalah pentingnya pembinaan mental, pembentukan mental dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau sih dialami sahabat itu. Maka al-basyaratu bin najah, kabar gembira tentang keberhasilan. Wa
ومع هذا كله كان المسلمون يعرفون منذ أول يوم لاقوا فيه الشدة والاضطهاد، بل ومن قبله أن الدخول في الإسلام ليس معناه كر المصائب والحضور، بل أن الدعوة الإسلامية تهدف منذ أول يوم إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء ونظامها الرشيد، وأن من نتائجها في الدنيا قصد النفوذ على الأرض والسيطرة على الموقف السياسي في العالم لتقود الأمة الإنسانية والجمعية البشرية إلى مرضاة الله وتخرج عبادة العباد إلى عبادة الله. Jadi kabar gembira dan kemenangan umat Islam itu, maksudnya sahabat yang masuk orang-orang yang masuk Islam, ya, maksudnya sahabat itu dari awal mula masuk Islam, ya bahwa bahkan awal mula mereka mengalami penderitaan itu mereka itu harus yakin bahwa masuk Islam itu eh, bukan berarti hanya mengalami musibah-musibah, tekanan-tekanan yang tiada habisnya sampai mati, tidak ada akhirnya. Enggak. Sahabat itu ketika masuk Islam, itu ngerti bahwa eh, dakwah Islam itu akan menghabisi sistem jahiliyah. Jadi gini loh, ketika orang masuk Islam, orang ngerti bahwa Islam ini akan menghancurkan sistem jahiliyah, menghapuskan nizam jahiliyah. Apa sistem jahiliyah? Sistem jahiliyah itu sistem kewenang-wenangan. Apa contohnya? Bal-balik tak cerita no. Kayak misalnya wong miskin ditindas oleh wong suki dengan musik kuat, menindas yang lemah, para kuat tidak punya martabat, bahkan perempuan tidak punya hak hidup. Ini apa? Berarti zaman jahiliyah itu nek wong ku nglairno arek wedok langsung dipateni. Gak punya hak hidup itu jadi kepalanya apa? Dianggap bikin malu, perempuan itu hanya bisa bikin malu tok. Ya kan wong Arab ya niku senengane yo perang. Terus perang itu menjadi budaya, bahkan ono wong Arab antar suku be suku terlibat perangan ratusan tahun kayak apa sini iku ono suku Khosroj, suku Aus, niku padha Arab perang ku ratusan tahun. Bahkan dari generasi ke generasi perangi. Dan kemudian Arab itu pegawai dagang antar negara atau Mekah Indonesia. Nah, wong itu kok ono cerita nih sing ade iso digawa ngono iku dadi nganggep arep wedok iki apa? Wong anak wedok tidak pernah, nggak mungkin tidak ada akan antara negara numpak untuk atau ada yang nggak mungkin dianggap pada bulan di situ dibunuh. Ya itu sistem jahiliyah, nizam jahiliyah, sistem jahiliyah. Kemudian rentenir, itu sistem jahiliyah. Nah, tidak ada kesetaraan. Maka orang-orang yang masuk Islam yakin bahwa Islam itu akan membawa kemanusiaan ke arah yang lebih baik, akan menjunjung nilai-nilai tinggi kemanusiaan, menyamakan derajat perempuan, laki-laki di mata Allah, ya, hak dan kewajibannya betul, tapi derajatnya berdoa. Menunggu soal lanang itu secara derajat di hadapan Allah berdoa. Nek tugas dan kewajiban hak yang betul, tapi nek derajat berdoa lanang. Man amila minkum man amila salihan minkum min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja di antara kalian bahlanang bawa itu pakai iman dan beramal soleh, kalau Allah akan diberi kehidupan yang baik nanti swarga no akhirat kono no dunia itu kalau Allah kehidupan yang baik kalana bawa itu seluruh kami kita nih hak lanang itu itu jenis. Maka itulah yang dibawa oleh Islam. Itu asal oleh warisan, tapi oleh warisan. Jadi ketika masuk Islam, orang-orang Islam itu sahabat itu yakin bahwa dengan masuk Islam ini
Allah akan memberi kejayaan, Allah akan memberi kekuasaan dan itu nyata. Ya. Maka sing asale nemoni manusia kono sistem perbudakan karena yang perbudakan jadi kalau Islam sangat perbudakan maka kemudian Islam hadir dengan syariah yang diantara syariah itu ono apa ibarat ya denda akan suatu pelanggaran dengan memerdekakan budak. Tak ono sih uang kapan laki-laki kapan suami istri kemudian berhubungan suami istri di bulan di siang bulan Ramadan ya. Eh, itu kemudian apa ibarat kan ono memerdekakan budak itu contohnya dan kanjeng Nabi juga di dalam hadis-hadisnya banyak menggalakkan uang untuk memerdekakan budak itu. Jadi perbudakan itu dikikis oleh Islam itu sedikit demi sedikit sehingga tidak ada perbudakan. Dan berewaan min nataija di dunia fastud nufud alal ardi dan mereka sahabat itu yakin bahwa di antara hasil daripada agama ini adalah kekuasaan yang diterapkan di dunia yaitu uh, kenyataan yaitu pada zaman Sayyidina Umar Romawi jatuh Persia jatuh tapi pada saat itu sahabat itu sudah tidak terkungkung oleh materi ya sehingga diceritakan perhiasan Romawi itu diaturkan oleh Sayyidina Umar Masjid Nabawi itu emas macam-macam apa mahkota itu tepak kesandung oleh masjid itu. Loh, lalu kapan sampai perwayaan mak lewaran itu harus ketepak kesandung. Jadi kalau karakter yang dibangun oleh kanjeng Nabi dibentuk oleh kanjeng Nabi kepada sahabatnya itu sehingga mereka punya karakter yang demikian itu dimerdekakan baru kanjeng Nabi dari kungkungan hawa nafsu dimerdekakan kanjeng Nabi dari kungkungan materi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.